Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberi kesempatan untuk uh, belajar tentang rancangan asesmen pembelajaran fisika dengan memanfaatkan software Quizlet. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutia Novianti, NIM 190331111 dari kelas pendidikan fisika A dengan dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Festiat MSI. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan landasan religius kita pada hari ini, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya itu landasan yuridis. Landasan yuridis kita pada hari ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab 1 pasal 1 ayat 21 dikemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, dalam bab 26 tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Bagian ke-1 tentang evaluasi, pasal 57 dijelaskan pada ayat 1, yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada ayat 2, dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga pendidikan, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Dipertegas lagi pada pasal 58 ayat 1, yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dan pada ayat 2 dijelaskan evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada aplikasi Quizlet itu sendiri. Quizlet merupakan perangkat pembelajaran daring atau online yang dikembangkan oleh seorang siswa menengah atas di California yang bernama Andrew Sutherland. Nah, aplikasi ini kebanyakan digunakan untuk pembelajaran bahasa, tetapi tidak menutup juga untuk bisa digunakan untuk mata pelajaran lainnya seperti fisika. Penggunaan Quizlet sebagai salah satu media pembelajaran berbasis online ini menarik untuk dikaji, terutama pada generasi milenial yang hampir tidak pernah berjauhan dengan smartphone di genggaman mereka. Nah, secara umum ada beberapa fitur dalam Quizlet dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu flashcard. Nah, flashcard sendiri berisi sekumpulan kartu yang dapat dimainkan secara acak maupun berurutan dengan mengklik button atau tidak memutar otomatis atau dengan memutar otomatis. Yang kedua ada fitur learn atau pelajari. Nah, fitur ini berisi tentang sekumpulan pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar yang sudah disediakan dalam flashcard. Lalu ada fitur write. Fitur tulis ini merupakan bentuk soal latihan seperti esai. Lalu ada fitur spell atau fitur pengeja, merupakan salah satu media audiovisual yang ada di dalam Quizlet. Yang selanjutnya ada fitur tes yang merupakan alat evaluasi di dalam Quizlet yang paling kompleks. Nah, pada fitur ini terdapat bentuk soal esai, mencocokkan, pilihan ganda, dan benar salah. Lalu ada fitur mencocokkan atau match, merupakan salah satu alat tes untuk mencocokkan dengan fitur game menghilang sehingga daya tarik bagi peserta didik. Lalu ada fitur gravity, merupakan sekumpulan soal yang dibuat seperti meteor yang jatuh ke bumi dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Lalu terakhir ada fitur live, yang merupakan fitur yang paling menarik.
Hal ini disebabkan karena peserta didik dapat berkelompok dan membuat grup untuk kemudian berlomba-lomba dalam mengerjakan tes Quizlet live secara bersamaan. Nah, lalu kita masuk ke dalam langkah-langkah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah registrasi aplikasi. Registrasi aplikasi dengan mengunjungi halaman google.com dan mencari Quizlet di halaman pencarian Google. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik ketika muncul Quizlet, teman-teman bisa mengklik yang ini, alat pembelajaran dan flashcard gratis Quizlet. Nah, lalu setelah itu tunggu sampai muncul halaman seperti di bawah ini. Nah, jika sudah punya akun, teman-teman bisa langsung masuk, atau jika belum bisa daftar melalui akun Google ataupun akun Facebook. Setelah klik daftar, lalu lakukan registrasi akun sebagai teacher. Nah, di sini jangan lupa masukkan tanggal lahir, nama pengguna, dan saya sebagai seorang guru. Nah, setelah pendaftaran selesai, silakan buat kelas dengan mengklik buat di sini. Buat, lalu klik kelas. Nah, setelah itu untuk bergabung ke kelas bisa melalui tautan yang nanti akan disebarluaskan ke siswa. Lalu pembuatan asesmen. Nah, setelah membuat kelas, kita bisa menambahkan bahan ajar atau modul. Nah, klik menu folder di sini, lalu tambahkan folder yang ingin kita masukkan. Setelah itu, untuk memasukkan latihan dan kuis, kita bisa membuat set baru, lalu tambahkan ke dalam kelas. Lalu setelah itu akan muncul tampilan di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini ada fitur flashcard, pelajari, tulis, pengeja, tes, mencocokkan, dan gravitasi tadi. Di atas juga ada aktivitas baru yang tadi yaitu live. Nah, setelah dilakukan uji validitas pada aplikasi Quizlet ini kepada beberapa mahasiswa, maka di sini didapatkan untuk poin kemudahan itu rata-ratanya 85, daya tarik 88,3, efisiensi 87,5, manfaat 90, dan kejelasan 90. Dan setelah dicari, maka didapatkan validitas dari aplikasi ini adalah 88,167. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke video tutorial penggunaan aplikasi ini. Lanjutkan, nah kita masuk ke tutorial dari aplikasi Quizlet. Nah, kita tinggal mengetikkan Quizlet di sini, nah, lalu akan muncul seperti ini. Klik ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mendaftar ke aplikasi Quizlet. Nah, untuk di sini ketika kita baru masuk, nah langkah-langkah registrasinya tadi sudah dijelaskan di dalam PowerPoint. Nah, di sini kita buat kelas terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini kelasnya X MIPA 1. Masukkan deskripsi, ini opsional. Nah, lalu di sini pilih sekolah. Misalnya di sini SMA Negeri 1 Bonampu, Agam Indonesia. Nah, buat kelas. Nah, di sini sudah ada kelas. Nah, kita bisa menambahkan set pembelajaran. Tapi sebelum itu, kita bisa menambahkan folder baru dengan klik ini. Nah, atau di sini ada folder namanya usaha dan energi. Nah, di sini folder baru misalnya usaha dan energi. Ini ada deskripsi opsional, boleh diisi, boleh tidak, tergantung kebutuhan. Nah, di sini kita di sini bisa menambahkan set, buat set baru. Nah, sini tadi
Judul, masukkan judul. Tadi judul pelajaran kita pada hari ini adalah usaha dan energi, misalnya. Di sini boleh ditambahkan deskripsinya. Nah, lalu nanti ketika kita scroll ke bawah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini Quizlet sendiri mewajibkan minimal 2 dari definisi maupun istilah ini sudah terisi. Nah, di sini kita isi dulu yang nomor 1, misalnya ini. Nah, sini baru kita tambahkan definisinya. Nah, lalu yang nomor 2, nah ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing untuk pertanyaan dan definisi ini. Nah, di sini kita buat 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Nah, ini termasuk bisa dikatakan adalah salah satu aplikasi yang cukup interaktif karena adanya flashcard ini. Nah, nanti siswa bisa mencari tahu terlebih dahulu tentang pertanyaan-pertanyaan sudah diberikan oleh guru. Nah, di sini sudah masuk 3, di sini juga bisa ditambahkan gambar. Nah, lalu klik buat. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sini set yang bagus ya untuk membagikannya. Nah, salin tautan ini bisa dibagikan melalui Google Classroom kepada siswa atau remind, atau ketika menyalin tautan ini bisa dibagikan ke grup WA misalnya atau ke email siswa juga bisa. Nah, ini untuk mengundang siswa ke dalam kelas. Nah, di sini adalah tampilan dari yang sudah kita bikin tadi, bentuk flashcard. Nah, di sini muncul tampilan sebuah pertanyaan dalam ilmu fisika, usaha adalah. Nah, ketika kartu ini ditekan, maka akan muncul seperti ini. Nah, jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi, ketika halaman ini muncul, kita bisa memancing atau menstimulus siswa untuk mengemukakan pendapatnya tentang usaha, misalnya sebelum mengetahui jawaban pastinya. Nah, di sini adalah jawaban. Nah, lanjut ke nomor 2, seperti itu juga. Nomor 3. Nah, lanjut kita ke fitur. Di sini ada fitur pelajari. Ketika kita masuk ke dalam fitur pelajari, nah di sini ada definisi. Nah, pilihlah istilah yang benar. Yang dipelajari ini isinya tentang apa yang ada di dalam flashcard tadi. Nah, ini juga ada pilihan. Ada jawaban yang tepat, 1 jawaban. Jawab dengan, nah ini bisa diganti juga.
Nah, dalam ilmu fisika, usaha adalah. Nah, jadi pertanyaannya di atas, jawabannya di bawah. Nah, itu bisa diganti-ganti, disesuaikan dengan kebutuhan guru. Lalu di sini ada fitur tulis. Nah, ketika ditekan, nah akan muncul seperti ini. Nah, ini jawabannya dalam bentuk esai. Setelah itu ada lagi fitur pengeja. Nah, ini ada fitur tes. Ada fitur tes ini, nah seperti ini. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di flashcard tadi ya. Nah, ada yang pilih benar atau salah. Nah, di sini ada yang esai jawabannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menambahkan tes baru. Nah, di sini buat tes baru. Ada fitur mencocokkan. Nanti kita klik fitur mencocokkan ini. Nah, di sini mulai permainan. Buat semuanya menghilang, tarik item saling berhubungan satu sama lain. Ini petunjuknya. Kita mulai permainan nafsunya seperti ini. Mengapa keduanya berhubungan erat? Nafsunya nih. Dalam ilmu fisika, usaha adalah, nah, ini. Kita tarik ke sini. Nah, benar. Nanti jawaban yang benar akan menghilang. Seperti sebuah permainan. Nah, lalu misalnya di sini, kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kalau salah dia akan tolak menolak. Nah, nanti di sini. Seperti itu ya. Nah, Anda mendapatkan fisik pertama. Lalu kita kembali. Nah, di sini ada lagi namanya fitur gravitasi. Nah, fitur gravitasi ini contohnya seperti ini. Duninya planet dari asteroid yang berjatuhan katanya. Nah, di sini misalnya dari tingkat kesulitan mudah, sedang, jawab dengan definisi. Nah, ini naik. Nah, seperti ini dalam ilmu fisika usaha adalah, nanti bisa diketikkan di sini jawabannya. Nah, bisa berhenti sebentar, lanjutkan. Nah, itu beberapa fitur yang ada di dalam set. Bagian atas ini ada menu pencarian set, buku pelajaran, dan pertanyaan. Nah, di sini misalnya kita sekarang kan di kelas 10. Nah, di sini bisa kita cari fisika kelas 10. Nanti akan muncul seperti ini. Ada set bahan pelajaran. Nanti siswa bisa juga mengakses seperti ini. Nah, di sini ada buku pelajaran, penunjang pembelajaran. Nah, di sini ada kelas-kelas juga. Di sini contohnya seperti ini. Nah, ini tampilannya sama seperti tadi. Nah, ini set yang sudah ada di sini. Lalu kalau untuk buku, misalnya ini nih. Nah, ini di sini buku-buku yang di sini insya Allah sudah terverifikasi semuanya. Ini cukup banyak ya kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi Quizlet sendiri.
Yang menarik adalah kita bisa memantau bagaimana murid kita belajar di Quizlet. Nah, jadi di sini nanti akan ditampilkan grafik-grafik pantauan dari hasil belajar siswa. Si Quizlet ini juga bisa diakses melalui ponsel, jadi efektif, efisien, bisa digunakan di mana saja selama siswa maupun guru memegang smartphone. Lalu ada kebijakan privasi, ada fitur berlangganan yang tentunya nanti ketika kita berlangganan akan ada fitur-fitur spesial yang bisa kita dapatkan, seperti salah satunya adalah memantau perkembangan siswa ini. Nah, mungkin sekian penjelasan saya pada hari ini tentang aplikasi Quizlet. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar atau nanti di kelas boleh juga, atau secara pribadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.